Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah satu topik yang jujur aja benar-benar punya potensi buat ngubah sejarah umat manusia selamanya. Kita sekarang lagi ada di ambang perubahan yang masih banget, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia penerbangan luar angkasa. Siap-siap ya? Coba bayangin bentar, ada gedung setinggi 40 lantai yang tiba-tiba nyalain mesin, terbang nembus atmosfer sampai keluar angkasa, terus turun lagi, dan mendarat dengan mulus di bumi buat dipakai lagi. Kayak pesawat komersial biasa yang sering kita naikin. Kedengarannya kayak adegan film sci-fi banget kan? Tapi ini beneran lagi dibangun dan diuji coba hari ini juga. Oh ya, pastiin kalian ngikutin pembahasan ini sampai habis ya, soalnya nanti di akhir kita bakal bahas satu fakta krusial yang jarang banget diomongin orang soal proyek raksasa ini. Oke, mari kita bahas ini. Kalau kita ngomongin penjelajahan antariksa, selama puluhan tahun kita tuh selalu terjebak di era lama. Masalah utamanya apa? Mahal banget, lambat, dan yang paling parah, sekali pakai. Bayangin aja, roket diluncurin pakai biaya miliaran dolar, cuma buat berakhir jatuh dan jadi rongsokan di dasar laut. Nggak masuk akal kan? Nah, era Starship ini mau ngerombak total sistem usang itu. Visi SpaceX itu benar-benar revolusioner. Mereka bikin roket yang sepenuhnya bisa dipakai ulang. Bahkan targetnya itu penerbangan harian. Tujuan utamanya jelas, bikin umat manusia jadi spesies multiplanet. Masuk ke bagian pertama, anatomi sang monster baja. Membedah ketidakmungkinan. Biar kebayang seberapa ambisiusnya proyek ini, kita harus lihat langsung wujud fisik dari monster baja ini. 120 meter. Angka ini bukan asal sebut loh, ini tinggi total dari sistem roket Starship, skalanya benar-benar di luar nalar. Gini, buat ngasih perspektif, struktur ini jauh lebih tinggi daripada patung Liberty di New York. Bayangin, ada raksasa baja tahan karat setinggi itu yang disiapin buat ngelawan gravitasi bumi. Gila banget kan? Terus pertanyaannya, gimana cara ngangkat beban sebesar itu ke langit? Di bagian bawahnya ada booster raksasa yang namanya Super Heavy. Booster ini ditenagai langsung sama 33 mesin Raptor. Waktu ke-33 mesin ini nyala barengan, wah, tenaga mentahnya tembus lebih dari 70 meganewton. Sumpah, ini bikin merinding sih. Soalnya, daya dorong sebesar ini tuh bikin roket legendaris Saturn V, roket yang bawa manusia ke bulan itu loh, kelihatan kecil banget. Kita bener-bener lagi ngomongin kekuatan yang ada di level yang beda banget. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, manuver fiksi ilmiah, kepulangan yang mustahil. Karena jujur aja nih, lepas landas pakai puluhan mesin tadi itu cuma pemanasan. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah gimana cara roket ini pulang. Setelah wahana Starship didorong ke orbit, booster Super Heavy ini nggak cuma ditinggal jatuh ke laut. Sebaliknya, di tengah udara, dia bakal muter balik badannya yang gede banget itu, nyalain mesin buat ngerem, dan meluncur balik ke bumi. Terus, pas hampir nyentuh tanah, dua lengan mekanik raksasa di menara peluncuran bakal gerak buat nangkap roket ini langsung di udara. Bener-bener berasa nonton klimaks film sci-fi, tapi bedanya ini bener-bener lagi diuji coba secara aktif di dunia nyata. Sementara boosternya ditangkap, wahana utamanya yang ada di orbit punya cara pulang yang jauh lebih bikin jantungan. Pas masuk atmosfer, alih-alih meluncur vertikal ke bawah kayak jarum, dia malah ngejatuhin diri dalam posisi horizontal alias rebahan. Kenapa gitu? Buat manfaatin gesekan atmosfer bumi sebagai rem alami. Terus cuma beberapa detik sebelum nabrak tanah, mesin Raptor tiba-tiba nyala, dan roket ini banting setir, memutar badannya secara brutal balik ke posisi vertikal buat ngelakuin pendaratan presisi. Taruhannya benar-benar tinggi. Salah dikit aja dari ribuan variabel yang ada, hasilnya udah pasti, ledakan dan bola api raksasa. Bagian ketiga. SPBU Kosmik terapung, mengisi bahan bakar perjalanan ke Mars. Gini, kalau tujuannya cuma muterin orbit bumi sih, bahan bakar bukan masalah. Tapi buat perjalanan 9 bulan ke Mars, kapasitas satu tangki nggak bakal pernah cukup. Makanya muncul konsep yang namanya orbital refueling. Mekanismenya tuh gini, ada Starship khusus versi tanker terbang keluar angkasa, terus dia nyamperin dan merapat ke Starship utama, dan secara fisik mereka mindahin bertonton bahan bakar super dingin langsung di orbit bumi. Singkatnya, kita ini lagi nyoba bikin SPBU kosmik yang ngambang di luar angkasa. Ini tuh pondasi yang wajib ada buat misi luar angkasa jarak jauh, dan skalanya benar-benar belum pernah dicoba sama umat manusia sebelumnya. Lanjut ke bagian keempat. Strategi ledakan terencana, merangkul api. Pastinya, bikin teknologi segila ini nggak mungkin mulus-mulus aja. Kalian pasti sering kan lihat berita uji coba Starship yang berujung ledakan spektakuler, terus mikir, wah gagal nih. Padahal sebenarnya, dan ini menggambarkan dengan sangat brilian pendekatan SpaceX, bangun, uji, ledakan, terus perbaiki dengan kecepatan yang ekstrim.
Industri antariksa tradisional tuh biasanya butuh waktu puluhan tahun buat ngerancang roket di atas kertas, biar sempurna di percobaan pertama. Tapi metode baru ini beda. Mereka sengaja dorong mesin sampai batas maksimal, secara sadar ngebiarin roketnya hancur berkeping-keping. Dari ledakan itu mereka kumpulin jutaan data dan langsung terapin perbaikannya dalam hitungan minggu. Ini strategi rekayasa yang benar-benar brutal, tapi efektivitas dan kecepatannya luar biasa. Dan tebak apa hasil dari metode ledakan terencana ini? Metode yang awalnya sering disindir ini malah berhasil narik kepercayaan dari lembaga antariksa paling bergengsi di dunia. Ya, NASA, lewat program Artemis mereka yang super ambisius, udah milih Starship. Dan ini diikat dengan kontrak bernilai miliaran loh, sebagai wahana utama yang bakal bawa astronot kita jalan-jalan lagi di permukaan bulan. Jadi ledakan-ledakan brutal yang kita lihat itu, pada kenyataannya adalah harga mahal, tapi sangat krusial buat ngebangun fondasi kesuksesan yang kita lihat sekarang. Terakhir, bagian kelima. Penguasa masa depan, biaya tersembunyi dari kosmos. Jadi, poin krusialnya adalah, di balik semua rasa kagum kita sama teknologi canggih ini, kita harus mundur sejenak dan melihat gambaran yang lebih besar. Dulu, luar angkasa itu cuma bisa dijangkau dan dikuasai sama negara-negara. Tapi, gimana kalau ke depannya, akses menuju bintang-bintang ini cuma dikendalikan sama segelintir perusahaan swasta dengan dana tak terbatas? Pertanyaannya, siapa yang benar-benar pegang kendali atas masa depan peradaban manusia? Apakah mimpi jadi spesies multiplanet ini murni tentang keberlanjutan dan nyelamatin umat manusia? Atau jangan-jangan kita cuma lagi nonton babak baru dari perebutan kekuasaan di lautan kosmik? Ini isu sosiopolitik yang serius banget, yang mengharuskan kita buat terus mikir kritis di saat luar angkasa mulai jadi rumah kedua kita. Oke, sekian bedah materi kita kali ini. Coba direnungin deh pertanyaan tadi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.